kelompok kami menjelaskan mengenai perdagangan internasional, kalian tahu nggak sih kaitannya antara hubungan internasional dengan perdagangan internasional? Kita kalau misal mau bekerjasama dengan orang lain, pastinya harus memiliki hubungan nih. Nah, hubungan terlebih dahulu. Nah, kalau kita belum mengenal sama sekali, maka kita tidak bisa melakukan hubungan karena kepercayaan kita terhadap orang tersebut mungkin tidak begitu berarti. Nah, karena hubungan internasional inilah memberikan efek perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat terjadi karena dua negara yang saling bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan dan pastinya memiliki tujuan yang sama. Hubungan internasional baik menjadi fondasi penting untuk kelancaran perdagangan internasional. Sebaliknya, perdagangan saling menguntungkan memperkuat hubungan diplomatik antar negara. Nah, dari tadi kan kita sudah menyinggung mengenai hubungan internasional yang memberikan efek atau berkaitan dengan perdagangan internasional. Nah, teman-teman sudah tahu belum pengertian dari perdagangan internasional itu seperti apa? Perdagangan internasional merupakan kegiatan ekspor dan impor suatu negara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena setiap negara tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka secara 100%. Maka dari itu solusi utamanya ialah melakukan perdagangan internasional. Nah, teman-teman kan tadi udah tahu pengertian dari perdagangan internasional itu seperti apa. Nah, aku punya rekomendasi nih, 8 penyebab mengapa perdagangan internasional itu bisa terjadi. Salah satunya perbedaan sumber daya alam, perbedaan faktor produksi, perbedaan biaya produksi, adanya motif keuntungan dalam perdagangan, adanya persaingan antar perusahaan, perbedaan teknologi dari setiap negara, memperluas jangkauan pasar agar lebih luas, kebutuhan akan barang yang diproduksi di dalam negeri. Itu merupakan penyebab dari perdagangan internasional. Nah, untuk lebih jelasnya, mengapa perbedaan sumber daya itu bisa menjadi salah satu penyebab dari adanya perdagangan internasional. Karena suatu negara mempunyai kekayaan alam yang berbeda, sehingga hasil pengolahan yang dapat dinikmati juga akan berbeda. Maka dari itu perlu adanya tukar-menukar agar terjadinya keseimbangan. Sama halnya dengan perbedaan faktor produksi, perbedaan biaya produksi, adanya motif keuntungan dalam perdagangan, adanya persaingan antar pengusaha dan antar negara, perbedaan teknologi, memperluas jangkauan pasar, kebutuhan akan barang yang dapat diproduksi di dalam negeri. Nah, jadi intinya perdagangan internasional itu terjadi karena ketidaksamaan dalam persediaan barang dan jasa di berbagai negara secara internasional. Maka dari itu, negara perlu adanya perdagangan internasional. Untuk apa? Untuk mencapai keseimbangan pasar, melakukan persaingan demi motif keuntungan, dan karena perbedaan teknologi lah hasil barang dan jasa yang dihasilkan setiap negara pastinya berbeda. Dan demi keefisien dan keefektifan suatu perusahaan untuk bersaing secara global. Nah, dari tadi kan kita sudah menyinggung mengenai pengertian dari perdagangan internasional dan faktor penyebabnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai teori-teori yang sebagai pendukung dari perdagangan internasional. Teori yang pertama merupakan teori absolut dari Adam Smith. Adam Smith mengemukakan setiap negara pasti memperoleh manfaat dari sebuah perdagangan karena telah melakukan spesialisasi produk dalam mengekspor suatu barang. Nah, ini merupakan contoh soal dari teori Adam Smith. Masing-masing negara memiliki keunggulannya tersendiri. Indonesia unggul beras, Laos tekstil. Nah, untuk teori yang kedua yaitu teori komparatif dari David Ricardo. Pada kasus ini, bila perdagangan internasional hanya memiliki satu negara yang unggul di semua barang, tentu dalam teori keunggulan Adam Smith tidak dapat terjadi perdagangan internasional. Namun, dalam teori David Ricardo, hal ini bisa memicu perdagangan internasional. Karena jika negara yang memiliki pengorbanan yang lebih besar, maka barang tersebut harus dilakukan perdagangan internasional. Nah, ternyata itu teori komparatif dari David Ricardo memiliki manfaat tersendiri karena negara akan fokus memproduksi barang yang paling efisien karena biaya peluangnya lebih rendah dan dapat meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Bahkan sumber daya di dunia yang digunakan secara lebih optimal karena setiap negara memproduksi apa yang mereka paling unggulkan daripada negara lain. Pada teori absolut,
kejadian ini tidak bisa dilakukan perdagangan internasional. Namun, kita bisa menghitung biaya yang paling kecil. Negara Indonesia memproduksi paling kecil adalah kain karena satu kain sama dengan setengah gandum. Satu kain didapatkan dari 100 bagi 100, sedangkan setengah didapatkan dari 50 dibagi 100. Di negara Jepang, karena hasilnya seimbang, agar Indonesia dan Jepang bisa melakukan ekspor dan impor, maka Jepang harus memproduksi gandum. Adapun jenis-jenis barang dan jasa dalam perdagangan internasional, apa saja tuh? Adapun yang pertama yaitu adalah barang konsumsi. Barang konsumsi itu adalah barang yang langsung digunakan oleh konsumen akhir. Contohnya seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Yaitu ada barang mentah. Barang mentah merupakan hasil alam yang belum mengalami proses pengolahan dan biasanya diekspor oleh negara yang kaya sumber daya alam. Contohnya seperti adanya karet alam, kemudian minyak mentah, biji kakao, dan biji besi. Kemudian yang keempat ada barang setengah jadi. Barang setengah jadi itu yang sudah melalui sebagian proses pengolahan dan akan diolah kembali menjadi barang jadi. Nah, contohnya seperti benang, ada kain, kemudian baja lembaran, dan chip elektronik atau untuk perakitan HP atau laptop. Kemudian yang kelima ada barang jadi. Nah, barang jadi adalah barang yang telah melalui proses produksi sepenuhnya dan siap digunakan oleh konsumen atau perusahaan lain. Contohnya seperti mobil, kemudian ada sepatu merek internasional, dan handphone. Kemudian ada barang strategis. Barang strategis adalah barang yang memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas dan kepentingan nasional, baik dari sisi ekonomi, pertahanan maupun energi. Contohnya seperti gas alam, minyak bumi, senjata, ataupun obat-obatan. Kemudian ada barang industri. Barang industri adalah barang yang digunakan oleh sektor industri untuk memproduksi barang lain, biasanya berupa komponen atau perlengkapan mesin. Contohnya seperti peralatan pabrik, suku cadang elektronik, serta komponen mesin kendaraan. Nah, selain barang dalam perdagangan internasional, adapun jenis-jenis jasanya juga. Yang pertama yaitu jasa transportasi. Jasa ini adalah jasa pengangkutan barang dan penumpang antar negara. Contohnya seperti kapal kargo. Kemudian yang kedua ada maskapai penerbangan internasional dan logistik dan ekspedisi. Kemudian yang kedua ada jasa keuangan. Jasa keuangan merupakan layanan keuangan yang menunjang perdagangan global. Contohnya seperti perbankan internasional, kemudian asuransi ekspor dan impor, dan transfer valuta asing. Kemudian yang ketiga ada jasa pariwisata. Jasa pariwisata adalah pendapatan dari wisatawan asing yang datang ke suatu negara. Contohnya seperti hotel, kemudian ada paket wisata, dan pemandu wisata. Kemudian yang keempat ada jasa pendidikan dan pelatihan. Ini berdasarkan layanan pendidikan yang ditawarkan untuk pelajar internasional. Contohnya yang kita ketahui seperti pertukaran pelajar mahasiswa ataupun siswa. Kemudian adanya kursus daring berbayar dari luar negeri. Kemudian adanya jasa teknologi dan informasi. Jasa ini itu berfokus kepada teknologi maupun informasi. Contoh atau seperti layanan cloud computing, kemudian ada perangkat lunak software yang kita ketahui, kemudian ada konsultasi TI lintas negara. Nah, kemudian adapun peran perdagangan internasional dalam pembangunan ekonomi. Apa saja tuh? Pertama yaitu meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua mendorong pertumbuhan industri. Yang ketiga yaitu membuka lapangan pekerjaan tentunya. Yang
keempat, seperti memperluas pasar. Kemudian, Nah, tadi kan sudah dijelaskan apa itu perdagangan internasional. Sekarang saatnya kita melihat penerapannya dalam kehidupan nyata. Dalam video ini kita akan membahas contoh-contoh kegiatan dalam perdagangan internasional. Dengan memahami contoh-contoh ini, kita akan lebih mudah mengaitkan teori yang telah kita pelajari dengan peristiwa ekonomi yang terjadi di sekitar kita. Yuk kita mulai dengan mempelajari apa itu ekspor dan bagaimana penerapannya dalam perekonomian Indonesia. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Kemudian tujuan negara melakukan ekspor yaitu untuk mendapatkan devisa atau valuta asing, meningkatkan pendapatan nasional, serta memperluas pasar produk dalam negeri. Selanjutnya, contoh dari kegiatan ekspor diantaranya pada gambar pertama dapat dilihat bahwa merupakan contoh kegiatan ekspor yaitu Indonesia mengekspor minyak kelapa sawit ke India dan Tiongkok. Kemudian, pada gambar kedua dapat dilihat bahwa petani kopi itu menjual hasil panennya ke Jepang dan Amerika Serikat. Dan pada gambar ketiga dapat dilihat bahwa produsen tekstil di Jawa Barat itu mengirimkan kain ke Eropa. Selanjutnya, kegiatan yang kedua ialah impor. Impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kemudian tujuan dari negara melakukan impor yaitu karena tidak mampu memproduksi sendiri barang tersebut secara efisien atau karena barang itu diperlukan untuk proses produksi dalam negeri. Selanjutnya, contoh dari kegiatan impor diantaranya pada gambar pertama dapat dilihat bahwa itu merupakan contoh kegiatan impor yaitu Indonesia mengimpor gandum dari Australia untuk bahan dasar pembuatan roti dan mie. Kemudian, pada gambar kedua dapat dilihat bahwa Indonesia mengimpor alat-alat kesehatan dan obat-obatan dari negara maju. Dan pada gambar ketiga dapat dilihat bahwa Indonesia juga mengimpor elektronik seperti smartphone dan komputer dari Tiongkok dan Korea Selatan. Nah, kita sudah melihat bagaimana negara-negara saling bertukar barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan pendapatan nasional. Tetapi, kegiatan perdagangan antar negara ini tidak berjalan begitu saja loh. Ada banyak organisasi yang membantu mengatur aturan, menjaga stabilitas, dan menyelesaikan sengketa dalam perdagangan internasional. Pada video kali ini, kita akan mengenal macam-macam organisasi dalam perdagangan internasional. Ada dua jenis organisasi perdagangan internasional, yaitu yang pertama adalah organisasi global, yaitu yang beranggotakan oleh banyak negara dari berbagai kawasan, dan organisasi regional yang beranggotakan negara-negara tetangga atau satu kawasan saja. Yuk kita mulai dengan mengenal salah satu organisasi paling penting dalam perdagangan dunia, yaitu WTO. WTO atau World Trade Organization adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk mengatur perdagangan antar negara secara adil dan transparan. WTO didirikan pada tahun 1995 menggantikan General Agreement on Tariff and Trade atau GATT dan berkedudukan di Jenewa, Swiss. Fungsi utama WTO adalah yang pertama sebagai forum negosiasi perdagangan, kedua membuat aturan perdagangan dunia, dan yang ketiga sebagai lembaga penyelesaian sengketa dagang antar negara anggota. Dan saat ini, lebih dari 164 negara menjadi anggotanya, termasuk Indonesia yang bergabung sejak tahun 1995. Dengan keanggotaannya di WTO, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam berbagai gugatan perdagangan, seperti kasus kelapa sawit dengan Uni Eropa. Selanjutnya adalah IMF atau International Monetary Fund, merupakan organisasi internasional yang bertugas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan global. IMF didirikan pada tahun 1944 melalui konferensi Bretton Woods dan IMF juga berkedudukan di Washington DC, Amerika Serikat. Kemudian, tujuan utama dari IMF ialah yang pertama, memberikan pinjaman darurat kepada negara yang sedang mengalami krisis ekonomi.
Kedua, mendorong kerjasama moneter internasional. Dan yang ketiga, memberikan saran kebijakan fiskal dan moneter. Selain itu, negara anggota IMF juga wajib membayar kuota sebagai kontribusi awal dan hak suara mereka ditentukan oleh besarnya kuota tersebut. Contohnya, Indonesia pernah menerima bantuan dana dari IMF saat krisis moneter pada tahun 1998, meskipun harus menerima syarat-syarat reformasi ekonomi sebagai imbalannya. Kemudian ada UNCTAD atau United Nations Conference on Trade and Development, adalah lembaga PBB yang menangani isu terkait perdagangan, investasi, dan pembangunan. UNCTAD didirikan pada tahun 1964 dan kantornya berada di Jenewa, Swiss. Tujuan utama dari UNCTAD adalah membantu negara berkembang agar dapat lebih aktif dalam perdagangan internasional. Selain itu, UNCTAD juga memberikan bantuan teknis, analisis kebijakan ekonomi, serta rekomendasi strategi pembangunan kepada negara-negara berkembang. Kemudian, salah satu program unggulannya adalah A-Trade for All yang membantu UMKM dalam menjangkau pasar global, serta Build Trade Initiative yang mendukung ekspor produk alami dari negara berkembang. Di sini, Indonesia juga secara aktif berpartisipasi loh dalam berbagai program UNCTAD untuk meningkatkan daya saing ekspor dan pengembangan ekonominya. Yang terakhir ialah World Bank atau Bank Dunia adalah institusi internasional yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan membantu pembangunan di negara berkembang. World Bank didirikan bersama IMF pada tahun 1944 dan bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat. Selain itu, World Bank terdiri dari beberapa lembaga. Yang pertama ialah IBRD atau International Bank for Reconstruction and Development, dan yang kedua ialah IDA atau International Development Association. Kemudian, untuk fungsi World Bank ialah untuk memberikan pinjaman lunak, hibah, dan dukungan teknis untuk proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertanian di negara berkembang. Contohnya, di Indonesia banyak proyek penting seperti pembangunan jalan tol, bendungan, rumah sakit, dan MRT Jakarta yang didanai sebagian oleh World Bank ini. Selain organisasi global seperti WTO atau IMF, ada juga organisasi perdagangan yang dibentuk oleh sekelompok negara dalam satu kawasan tertentu. Organisasi ini disebut organisasi regional. Organisasi-organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antar tetangga dan mempermudah alur barang serta jasa dalam satu kawasan. Ada 3 organisasi perdagangan regional yang perlu kita kenal, yaitu yang pertama ada ASEAN, yang kedua ada APEC, dan yang ketiga ada RCEP. Yuk kita mulai dengan yang pertama, yaitu ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi regional yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Kemudian, ASEAN beranggotakan 10 negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dan tujuan utama ASEAN ialah untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, sosial, budaya, serta menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Selain itu, salah satu inisiatif penting dari ASEAN ialah ASEAN Free Trade Area atau AFTA yang bertujuan untuk mengurangi tarif antar negara anggotanya. Selain itu, ada juga ASEAN Economic Community atau AEC yang mencoba menciptakan pasar tunggal dan basis produksi di Asia Tenggara. Yang kedua ialah APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation, adalah forum ekonomi yang dibentuk pada tahun 1989 dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di kawasan Pasifik. Kemudian, APEC terdiri dari 21 negara anggota termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan Australia. Meskipun bukan organisasi formal seperti WTO, APEC memiliki peran penting dalam penguatan hubungan ekonomi dan perdagangan di kawasan Asia Pasifik. Salah satu target utama APEC ialah menciptakan Free Trade Area of the Asia Pacific atau FTAAP, yaitu kawasan perdagangan bebas di seluruh Asia Pasifik.
Dan yang terakhir adalah RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership, adalah perjanjian perdagangan bebas yang ditandatangani pada tahun 2020 dan mulai berlaku pada tahun 2022. RCEP ini diikuti oleh 15 negara, termasuk semua negara ASEAN, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Tujuan utama dari RCEP adalah untuk menciptakan pasar tunggal regional dengan menyederhanakan aturan perdagangan, menurunkan tarif, dan meningkatkan arus barang dan jasa antar negara anggotanya. Bagi Indonesia, bergabung dengan RCEP membuka peluang besar untuk meningkatkan ekspor minyak sawit, tekstil, elektronik, dan produk manufaktur lainnya ke pasar Asia Timur. Selain itu, RCEP juga mendorong masuknya investasi asing ke sektor industri dalam negeri. Dalam perdagangan internasional, pasti ada kegiatan ekspor. Keuntungan dari kegiatan ekspor dinamakan devisa. Nah, kalian tahu nggak sih apa pengertian dari devisa itu? Devisa dalam konteks perdagangan internasional merujuk pada mata uang asing yang digunakan sebagai alat transaksi dalam aktivitas ekonomi lintas negara seperti ekspor dan impor. Devisa memainkan peran penting sebagai sarana pembiayaan berbagai kegiatan ekonomi antar negara serta menjadi salah satu sumber pemasukan bagi negara. Beberapa sumber utama devisa meliputi kegiatan ekspor barang dan jasa, sektor pariwisata yang menarik wisatawan mancanegara, serta pinjaman dari negara atau lembaga luar negeri. Ada juga contoh devisa, yaitu dapat berupa mata uang asing atau valuta asing, emas, dan surat berharga. Mata uang asing seperti US dollar, euro, yen adalah contoh devisa yang paling umum digunakan dalam transaksi internasional. Emas juga dapat dijadikan devisa, terutama dalam bentuk batangan atau koin. Surat berharga seperti obligasi, saham, dan derivatif juga termasuk dalam bentuk devisa. Lalu, ada juga 5 sumber utama penambahan devisa negara berasal dari kegiatan ekspor, pariwisata, pinjaman, hibah, dan tenaga kerja di luar negeri. Lanjut, ada fungsi utama devisa adalah sebagai alat pembayaran dalam transaksi internasional seperti impor dan pembayaran utang luar negeri. Selain itu, devisa juga berperan sebagai sumber pendapatan negara, alat pembiayaan hubungan luar negeri, dan alat stabilisasi mata uang. Dalam perdagangan internasional pasti ada dampak positifnya. Dampak positif dari perdagangan internasional yaitu pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang kedua, akses terhadap barang dan jasa yang tidak tersedia di dalam negeri, yang ketiga, peningkatan efisiensi dan spesialisasi, yang keempat yaitu transfer teknologi dan pengetahuan, dan yang kelima, peluang pasar yang lebih luas dari pelaku usaha lokal. Dalam perdagangan internasional pasti ada juga dampak negatifnya. Dampak negatif perdagangan internasional yaitu yang pertama, ketergantungan terhadap pasar luar negeri. Yang kedua, persaingan tidak sehat bagi industri lokal. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Yang keempat, ketimpangan ekonomi. Yang terakhir yaitu yang kelima, penyebaran krisis ekonomi global. Nah, tadi kan sudah disebutkan dampak negatif dari perdagangan internasional. Di sini saya akan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yaitu yang pertama, memberikan pelatihan dan bantuan teknologi bagi UMKM. Nah, ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar mereka. Bantuan ini dapat meliputi pelatihan digital marketing, manajemen keuangan, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Kedua, menjalin kerjasama dagang dengan berbagai negara. Sangat penting untuk memperkuat hubungan ekonomi dan diplomatik, membuka akses pasar baru, meningkatkan kompetisi, dan menciptakan solusi untuk tantangan global. Ketiga, menerapkan tarif impor atau bea masuk untuk produk tertentu. Yang keempat, mengajak masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri. Dan yang terakhir, memperbaiki fasilitas untuk membantu UMKM dan e-commerce.
Dan yang terakhir, kesimpulan dari hubungan internasional dan perdagangan internasional. Hubungan internasional dan perdagangan internasional saling mendukung. Hubungan yang baik antar negara mendorong kelancaran perdagangan, sementara konflik dapat menghambatnya. Kerjasama yang harmonis penting untuk menciptakan perdagangan yang adil dan menguntungkan semua pihak.